Kembali lagi di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Soalnya kan SK pensiun itu kadang-kadang kita udah menyampaikan 3 bulan sebelumnya. Boleh nggak ketika pada saat mereka sudah menerima SK langsung diurus ke Taspen, boleh nggak? Kalau jangan takutnya gini, jangan takut nanti kalau mepet terlambat gitu ya. Insya Allah enggak kok. Berkasnya lengkap, Insya Allah itu sehari juga selesai. Betul. Di Insya Allah BKPSDM juga ingin memberikan layanan terbaik seperti halnya PT Taspen kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa lakukan enrollment untuk absensi ke depannya. Lalu, seperti yang tadi berkali-kali disampaikan, selalu update data keluarga. Pokoknya data keluarganya Bapak Ibu biar tidak ada keterlanjuran bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ASN Indramayu, kembali lagi di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesialnya karena apa? Nggak pasti nggak pakai telur 2 ya, karena bukan martabak. Jadi spesialnya karena jauh-jauh datang dari Cirebon. Hari ini kita kedatangan tamu dari PT Taspen cabang Cirebon. Kita sapa dulu ya. Selamat datang Pak Tito Pradita. Jadi Pak Tito Pradita ini adalah manajer layanan kepesertaan PT Taspen Cirebon. Sengaja hari ini kita undang ke Ayu Podcast untuk memberikan informasi seputar bagaimana sih sebenarnya layanan bagi para ASN yang purna tugas pada saat mereka mengambil hak pensiunnya di PT Taspen. Jadi pantengin terus Ayu Podcast, nanti kita bisa tanya-tanya juga lewat YouTube-nya BKPSDM. Baik Pak Tito, apa kabar? Alhamdulillah Bu Citra. Boleh kenalan dulu nggak Pak? Teman-teman ASN Indramayu, perkenalkan saya Tito. Saat ini alhamdulillah dipercaya sebagai manajer layanan dan kepesertaan Taspen Cirebon yang membawahi wilayah Ciayu Majakuning ya. Jadi sementara sih dari tahun 2024 dipercaya di sini Bu. Nah, berarti baru-baru ya Pak ya? Baru ya 1 Januari lah udah mulai aktif di Cirebon. Tapi udah kemana-mana ya Pak ya? Ciayu Majakuning berarti udah semua. Baik Pak Tito, hari ini nih memang kita special edition ya. Mungkin ini karena kita bertalian tugasnya. Jadi ending dari SK pensiun yang dibuat oleh BKPSDM itu adalah di PT Taspen untuk pencairannya. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk di PT Taspen itu sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan untuk para purna tugas ini setelah mereka menerima SK pensiun? Sebelumnya izin Bu Citra, punten. Jadi memang kan selama ini tuh pemahamannya teman-teman ASN itu haknya ketika pensiun aja ya. Iya. Kebanyakan tuh gitu. Jadi memang itu sebenarnya harus tugas kami sih untuk meluruskan dulu bahwa haknya ASN itu tidak hanya ada di pensiunnya saja di kami. Jadi kami itu mengelola 4 program Bu saat ini. Ya, apa aja? THT, pensiun, JKK dan JKM. THT apa tuh Pak? THT itu tabungan hari tua Bu, yang nantinya akan dicairkan ketika yang bersangkutan memasuki masa BUP, masa purna bakti. Jadi pada masa BUP aja ya Pak? Betul. THT, ya. Jadi tapi ada juga turunannya Bu, produknya ada askemnya kalau misalnya ada yang bersangkutan meninggal dunia, lalu ada pasangan yang meninggal dunia, anaknya meninggal dunia juga ada haknya turunannya di situ. Untuk program THT itu turunannya salah satunya adalah askem.
Lalu yang kedua adalah pensiun. Nah, pensiun itu yang secara umum nanti akan dibayarkan lah setiap bulan kepada para peserta sesuai dengan nominal terakhir ya Bu ya, yang tertulis di SK. Yang nantinya juga ada turunannya ketika yang bersangkutan katakan sudah meninggal dunia, lalu akan turun ke pensiun janda atau pensiun dudanya. Lalu katakan juga pensiun janda dudanya sudah meninggal dunia juga, nanti akan turun juga ke pensiun yatim selama yang bersangkutan masih masuk dalam persyaratan umur, belum bekerja, belum menikah. Itu untuk yang pensiun. Lalu program ketiga di kami itu JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini sebenarnya yang tadi saya bilang di awal adalah haknya untuk pensiun, untuk peserta yang masih aktif, Bu. Jadi masih aktif juga, ada yang dijamin oleh Taspen. Betul. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu ya gampangnya kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja yang diberikan kepada ASN ketika menjalankan tugasnya. Jadi misalnya, punten ya Bu, maaf nih, ada seorang ASN yang dari rumahnya menuju kantor, lalu ada kejadian tidak diinginkan. Misalnya jatuh, kecelakaan. Betul, naik motor ya Bu ya kan, kalau kita nih seringnya naik motor lalu ada kecelakaan, nah itu ada jaminannya di kami. Itu saat ini kami sudah kerjasama dengan kurang lebih 23 rumah sakit se-Ciawi Majakuning. Itu klaimnya itu berupa pembayaran rumah sakit atau seperti apa itu? Itu hanya pembayaran rumah sakit Bu, jadi memang harus diluruskan juga nih. Kadang-kadang tuh ada yang merasa ada hak di situ untuk individunya kan ya, sebenarnya enggak. Jadi itu sistemnya cashless Bu. Jadi kami kalau misalnya seorang ASN kecelakaan lalu masuk ke rumah sakit, nah itu nanti kami yang akan mengcover biayanya. Jadi bukan BPJS Kesehatan ya. Betul. Kecuali kalau memang penyakit bukan karena kecelakaan kerja itu BPJS Kesehatan. Nah kalau penyakit karena kecelakaan kerja itu covernya di kami di Taspen. Lalu program keempat itu adalah jaminan kematian. Jaminan kematian itu yang ASN tewas tuh Bu biasanya yang ASN tewas yang nantinya ada hak jaminan kematiannya di kami juga. Jadi itu berbeda dengan THT ya, dengan pensiunnya berbeda, jadi dibayarkan tersendiri. Betul Ibu. Jadi tapi kan kadang-kadang tuh SK tewas kan suka mundur ya. Nah itu bisa juga diakomodir nantinya gitu Bu kalau untuk SK tewas. Cuma yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu mungkin ada batas waktu untuk JKK Bu. Batas waktunya berapa lama tuh? 2 tahun. 2 tahun dari tanggal kejadian. Jadi setelah itu kita nggak bisa diklaim, betul. Jadi karena inilah kami tuh harus rajin menyampaikan ya Bu ya, sosialisasi ke teman-teman ASN bahwa ketika ada kejadian segeralah untuk melaporkan ke kami. Dan diurus berkas-berkasnya ya Pak ya. Betul. Tetap diurusnya harus ke BKPSDM Bapak Ibu. Karena Taspen itu adalah hasil akhir dari SK yang dikeluarkan oleh BKPSDM gitu ya Pak. Nah Pak Tito, ini mungkin banyak yang belum tahu juga gimana sih prosesnya, kok tiba-tiba kita bisa dapat pensiun di akhir pengabdian kita. Itu sebenarnya yang bayar siapa gitu ya. Minta dijelaskan aja berapa persen dari gaji dan yang diterimakan tuh sebenarnya berapa dari iuran yang dibayarkan. Jadi kalau untuk program THT dan pensiun ya Bu ya sebelumnya, itu kalau teman-teman ASN lihat di leker gaji ya Bu ya, itu tuh ada potongan THT dan pensiun yang totalnya itu di angka 8% tuh Bu. Nah itu dibagi 2, 3,75 dan 4,25 untuk THT dan pensiun. Nah nanti kalau untuk THT itu ada formulanya tuh Bu, ada formulanya yang memperhatikan masa kerja, memperhatikan golongan terakhirnya, ya pokoknya memperhatikan segala aspek yang selama si ASN tersebut aktif sebagai ASN, nanti ketika masuk ke BUP akan dihitung. Jadi itu nominalnya akan, kalau kurang lebihnya itu mungkin sekitar, ya nominalnya tuh nggak mungkin ya Bu saya sebutin di sini kan nggak enak ya. Jadi
Jadi THT-nya itu yang akan kita bayarkan sekali ketika memasuki BUP. Itu di usia 56 tahun ya rata-rata. Nah, kalau untuk pensiunnya itu yang tadi nanti setiap bulan itu tuh 75% dari gaji pokok terakhir. Itu maksimal ya. Maksimal, betul. Kan kadang-kadang itu ada yang nanya, kok saya masa kerjanya sama itu, terus iurannya sama, tapi kenapa saya lebih sedikit daripada si A? Betul, gitu. itu kan maksimal Bu kalau itu. Jadi sebenarnya faktor pengaruh kenapa pensiun bulanan satu orang dengan orang lain itu bisa berubah ya, bisa berbeda ya Bu ya. Itu paling umum itu dari jumlah susunan keluarga itu Bu. Jumlah susunan keluarga, betul. Paling gampang itu kalau seandainya kan tunjangan istri itu kan 10% ya Bu dari pensiun pokok. Lalu ada tunjangan anak itu 2% dari pensiun pokok. Nah, kalau anaknya aja cuma satu, jadi berbeda. Belum lagi ya. betul. Yang dijamin berapa, 2 apa 3? Yang dijamin 2. 2 ya. Tapi tetap kalau misalnya anaknya 4 nih Bu, anaknya 4 tetap harus didaftarkan Bu. Tetap harus didaftarkan karena nanti ketika katakanlah anak paling tua 2 sudah usianya sudah lewat, hak tunjangan anaknya bisa turun ke anak ketiga, anak keempatnya. Ketiga dan keempat. Betul Bu. Ini mungkin banyak yang belum diketahui itu. Betul. Dan yang paling penting sih ketika pensiun itu apa ya Bu? Kan pensiun ini, program pensiun ini punten izin dananya APBN ya Bu ya. Jadi tetap teman-teman ASN yang sudah pensiun ini wajib apa ya? Wajib absen, wajib melaporkan update data keluarganya gitu. Nah, bedanya kalau ketika aktif, kalau di Indramayu kan absennya di PKPSDM yang ngelola ya Bu ya. Nah, ketika nanti sudah pensiun itu yang ngelola ya Taspen, absennya cuma bedanya kalau ketika aktif mungkin seminggu sekali, setiap hari. Kalau di kami nanti sebulan sekali cukup absennya Bu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, kalau Bapak Ibu yang mungkin sekarang lagi nonton podcastnya BKPSDM, jangan lupa yang udah pernah tugas juga, ketika masih aktif absennya di BKPSDM ya, pakai aplikasi Aku Mobile. Tapi ketika Bapak Ibu sudah pernah tugas, jangan lupa tetap melakukan enrollment ya, namanya. Betul, namanya enrollment atau absen, agar bisa diketahui ya sebenarnya masih eksis atau enggak gitu, seperti itu ya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk tetap mengupdate data diri ketika ada perubahan-perubahan tertentu ya, Mas Tito ya. Kadang biasanya, saya udah pensiun, nggak usah deh saya ngupdate data diri. Tetap harus diupdate, terutama ketika ada perubahan, misalnya anak yang sudah kuliah, yang sudah selesai kuliah, yang sudah bekerja atau menikah, itu harus disampaikan ya, biar dari tunjangannya itu dikeluarkan ya. Betul. Kalau nggak dilapor-laporkan, nantinya akan ada keterlanjuran bayar tunjangan anak. Jangan sampai ada pengembalian. Jangan ya Pak Bu ya. Baik, kalau di PT Taspen sendiri Pak, untuk mempermudah layanan kepada para purna tugas ini pada saat mereka mengambil THT untuk pertama kalinya, adakah layanan khusus atau mungkin PT Taspen ini bekerja sama dengan pihak ketiga atau seperti apa Pak? Jadi saat ini Bu, kami ada pertama layanannya TOS, Taspen 1 Hour Online Service. Itu bisa Taspen 1 Hour Online Service. Ya. Itu kalau cari di internet TOOS Taspen itu pasti langsung keluar tuh. Nah itu tuh sebenarnya adalah apa ya? Sistem yang kami rancang untuk memudahkan para ASN dimanapun, terutama di Indramayu, ketika dia melakukan klaim apapun, tidak hanya THT ya Bu, semua klaim. Jadi nanti ketika THT, terus ternyata, punten maaf ada anggota keluarga yang meninggal dunia, atau data diri pun bisa di situ, di TOS itu. Jadi nanti kita spend 1 hour online service untuk dia melakukan klaim, baik pertama maupun klaim-klaim lainnya. Lalu yang kedua, kami juga bekerja sama dengan mitra bayar perbankan kami. Kalau untuk di wilayah Ciayu Majakuning, terutama di Indramayu itu saat ini ada 11 mitra bayar. Ada 11 mitra bayar ya, Bank Mitra Bayar. Tuh, nah yang itu silakan teman-teman ASN yang memasuki masa purna bakti untuk memilih mitra bayar mana sih yang paling nyaman. Yang paling biasanya nyarinya paling dekat rumah. Paling dekat rumah.
Yang penting yang paling nyaman aja, yang paling enak, yang paling apa ya? Yang memberikan paling layanan yang terbaik, terbaik betul. Jadi silahkan dipilih, dan ketika suatu saat nih pemahamannya mungkin yang harus diluruskan juga gini Bu. Kadang-kadang tuh ada yang bilang, nanti kalau saya udah di bank A misalnya, mau pindah ke bank B nggak bisa. Sebenarnya bisa kapanpun, mau setiap bulan pindah juga bisa-bisa aja gitu. Pindah nomaden dong Pak. Itu tambah repot banget. Itu sebenarnya merepotkan juga kan Bu kalau pilih. Tapi pilih yang paling nyaman. Tapi kalau udah milih satu mitra ternyata mau pindah karena satu dan lain hal ya Bu ya, itu silahkan aja. Kita juga sesuai dengan kepentingan dan kemauan dari Kalau pensiun. proses pindahnya sendiri itu seperti apa Pak? Dari TOS tadi bisa Bu. Oh, dari TOS langsung juga dipindahkan. bisa. Betul. Dari TOS tadi itu peserta yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah dengan mengisi dan memenuhi syarat-syaratnya ya Bu ya. Nah nanti setelah itu baru akan diproses oleh kami. Oh, jadi Bapak Ibu sekarang nggak usah capek-capek ke Taspen kalau misalnya mau mengurus THT ya, tunjangan hari tuanya, tinggal melalui aplikasi TOS bisa di-download di Play Store. Betul. Ya. Jadi sama aja prosesnya, cuma barangkali Bapak Ibu nih jauh jaraknya ya dengan Bank Mitra Bayar atau misalnya dengan Taspen yang di Cirebon, silahkan bisa melalui online dan waktunya juga sama ya Pak? Maksudnya proses pengerjaannya itu juga ya. Atau lebih cepat Pak? Sebenarnya gini Bu, tetap kalau pengerjaan kita first come first serve ya Bu ya. Jadi kita atur, kalau memang yang datang ke kantor sudah lebih datang duluan ya kita prosesnya itu. Jadi tidak perlu takut akan terabaikan sih enggak. Cuma memang first come first serve. Jadi siapapun yang datang pertama akan kita selesaikan. Mungkin ya estimasinya kalau memang yang haknya itu sudah jatuh tempo ya Bu ya, itu kurang lebih 1 hari kerja lah Bu. 1 hari kerja. Karena kan ada proses cash flowing juga ya Bu ya, nggak bisa langsung dibayarkan saat itu juga. Jadi pasti kurang lebih 1 kali 24 jam lah Bu kita bayarkan. Kecuali yang memang jatuh tempo yang seperti tadi itu Bu, THT, pensiun janda duda dan pensiun yatim. Itu kan dia ada TMT-nya ya, tanggal mulainya misalnya katakan tanggal mulainya tanggal 1 September nih bulan depan. Ya mau nggak mau tanggal 1 September baru akan cair penerimaannya gitu. Tapi kalau yang program lain seperti uang duka wafat, asuransi kematian, itu kurang lebih 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya. Kemudian Pak Tito mungkin ini banyak juga pertanyaan dari ASN yang purna tugas. Itu biasanya juga nanya nih, misalnya kan SK pensiun itu kadang-kadang kita udah menyampaikan 3 bulan sebelumnya. Boleh nggak ketika pada saat mereka sudah menerima SK langsung diurus ke Taspen, boleh nggak? Boleh aja Bu. Jadi kan misalnya saya kenal kalau Indramayu 3 bulan ya Bu ya, 3 bulan dulu terima berkas ya. Nah gitu kalau langsung diurus ke Taspen bisa aja. Cuma sebenarnya gini, kami menyarankan untuk melengkapi berkasnya dulu. Kan kalau SK itu dikatakanlah 3 bulan sebelum TNT pensiun. Itu di kami secara pemberkasan baru bisa membayarkan THT-nya saja. Pensiunnya masih menunggu SKPP. Iya, SKPP betul, SKPP yang dari itu biasanya 1 bulan ya, sebelumnya betul, ya, ketika pemberian gaji terakhir. Betul, nah jadi itu, kalau memang pesertanya ini mau tanda kutip ya Bu, 2 kali effort lah ya, 2 kali effort kita nggak ada masalah kita kerjakan. Cuma kalau memang mau enak, tunggu persyaratan administrasi, berkasnya semua lengkap sampai SKPP. Baru dibawa ke Taspen atau via pos tadi atau ke mitra bayarnya Bu, itu kita nggak ada masalah. Cuma kalau jangan takutnya gini Bu, jangan takut nanti kalau mepet terlambat gitu ya. Insya Allah enggak kok. Berkasnya lengkap, Insya Allah itu sehari juga selesai. Betul. Jadi kalau memang ditakutin nanti kalau baru dikasih H-2 hari sebelum TMT terlambat, Insya Allah enggak kok Bu, Insya Allah pengennya kan seperti gajian waktu masih aktif sih Pak ya. Di Taspen juga maunya tuh teman-teman ASN baik dari gaji aktif ke gaji pensiunnya tuh nggak putus tuh Bu. Jadi katakanlah TMT-nya 1 September besok, gaji aktif Agustusnya terima, lalu gaji pensiun Septembernya langsung
langsung gitu Bu, nggak ada masa vakum lah. Iya. Jadi inginnya mah nyambung aja. Betul. Jadi para ASN yang kemarin sudah menerima SK pensiun, nggak usah khawatir, PT Taspen udah janji nih 1 kali 24 jam, tapi dengan syarat berkas lengkap. Selain Bapak Ibu juga bisa datang ke Cirebon ya, barangkali pada mau jalan-jalan tuh Pak. Betul. Bapak Ibu juga bisa itu tadi memanfaatkan layanan TOS, memanfaatkan mitra bayar ya untuk bisa mengurus THT-nya, dan juga itu tadi yang penting berkasnya lengkap dan nggak usah takut terlambat. Biasanya diminta SK saya mana dong, padahal masih setengah tahun sebelumnya, padahal juga nggak bisa diapa-apain. Betul Bu. Dan memang kadang-kadang itu suka ada perubahan-perubahan tertentu gitu tuh kan, itu rawan kesalahan. Jadi insya Allah BKPSDM juga ingin memberikan layanan terbaik seperti halnya PT Taspen kepada Bapak Ibu semua. Kemudian nih Pak, biasanya banyak permasalahan-permasalahan yang ditemui ya Pak ya di PT Taspen. Lazimnya kesalahan apa yang dibuat oleh para ASN yang ingin mengajukan klaim THT itu Pak? Kalau masalah berarti ketika memasuki BUP ya Bu ya. Nah ketika BUP itu sih rata-rata sih tidak ada masalah ya Bu ya. Mungkin kesalahannya itu ya nggak terlalu mayor lah Bu. Maksudnya ketika pemberkasan awalnya tuh masih baik lah, masih oke. Nah masalah yang sering timbul ini justru ketika udah berjalan nih Bu, ya, yang ketika udah berjalan masa pensiunnya. Jadi tadi mungkin Bu Cita sempat singgung juga tuh kalau udah update data keluarga. Jadi pokoknya baik maaf nih pasangan meninggal, anak meninggal, atau apapun perubahan data keluarga itu wajib dilaporkan ke kami Bu. Jangan sampai nantinya suatu saat meninggalkan beban ke ahli waris lah kalau kami bilangnya, baru ketahuan 2 tahun, 3 tahun, nah itu bukan haknya harus dikembalikan gitu, karena itu bukan haknya dia lagi kan Bu, ketika yang ada perubahan data keluarga. Itu sih Bu masalah paling umumnya yang terjadi di peserta pensiun kami. Itu bukan hanya di Indramayu sih Bu, seluruh Indonesia itu rata-rata kayak gitu. Jadi awareness bahwa ini tuh uang negara harus dipertanggungjawabkan. Nah itu yang harus kita sama-sama ingatkan sih ke teman-teman. Jadi intinya update data walaupun sudah pensiun, dan update-nya itu ke Taspen ya. Betul Bu. Jadi bisa melalui TOS juga ya Pak ya. Jadi silakan manfaatkan Bapak Ibu, sekarang teknologi sudah berkembang, bisa dari rumah duduk-duduk aja ya, barangkali mager nih. Jadi bisa melalui aplikasi TOS tadi, atau juga bisa melayani mendatangi Bank Mitra Bayar yang dipilih di awal. Mitra Bayar yang ditunjuk oleh Bapak Ibu semua. Baik, mungkin terakhir nih Pak Tito, pesan kepada seluruh ASN yang mungkin sekarang akan atau menjelang masa purna tugas, dan juga mungkin yang sudah purna tugas nih, apa yang bisa disampaikan oleh dari Taspen? Pokoknya untuk Bapak Ibu yang mau masih masa purna tugas, selamat masih masa purna tugas ya Bu. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di keluarga besar PT Taspen, karena sebelumnya di bawah naungan Kabupaten Indramayu ya. Nanti ke depannya selamat datang di keluarga besar PT Taspen. Yang pertama, jangan lupa lakukan enrollment untuk absensi ke depannya. Lalu seperti yang tadi berkali-kali disampaikan, selalu update data keluarga, pokoknya data keluarganya Bapak Ibu, biar tidak ada keterlanjuran bayar, dan kami pun bisa membayarkan hak Bapak Ibu sesuai dengan seharusnya gitu Bu, sesuai dengan yang memang seharusnya Bapak Ibu terima setiap bulan. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Oh iya, satu lagi nih Pak. Kalau PT Taspen itu kantornya di mana sih ya Pak? Oh iya. Sampai lupa. Kalau kantor Taspen Cirebon yang kebetulan membawahi Indramayu ya Bu ya, membawahi wilayah kerja Indramayu itu di Jalan Wahidin Bu, Kota Cirebon. Jalan Wahidin Kota Cirebon. Ya. Jadi ya sekali-sekali main ke Taspen, kalau ada masalah apapun, kalau nggak yakin langsung datang ke Taspen, insya Allah kami akan selalu siap. Jam kerja? Jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 setiap harinya Bu. Baik, jam kerja jam 8 sampai jam 5. Insya Allah nanti akan dilayani dengan sepenuh hati. Ini tagline-nya apa nih Taspen Pak? Andal melayani Bu. Andal melayani. Jadi Taspen andal melayani ya. Baik Bapak Ibu ASN Indramayu,
Saya pikir nih udah banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Tito. Untuk teknisnya nanti kita ada satu segmen lagi yang akan membahas teknis bagaimana cara mengklaim THT Bapak Ibu, syarat-syaratnya apa saja, termasuk di dalamnya jaminan kecelakaan kerja ya Pak, kemudian asuransi kematian, pensiun janda duda. Nanti kita akan ada segmen berikutnya. Tetap selalu ikuti podcast BKPSDM Ayu Podcast untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar kepegawaian. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan Ayu Podcast. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube kami, BKPSDM Indramayu. Terima kasih Pak Tito. Sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini cukup memberikan informasi kepada seluruh ASN Kabupaten Indramayu. Siap. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast BKPSDM Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu.